Ulang lagi di Al-Baqarah 107 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lahum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah memiliki suatu kerajaan di langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Setelah Allah hendak menjelaskan kepada hambanya tentang Al-Quran, termasuk bagaimana nasikh dan mansukhnya, maka dijelaskan bagaimana takdirnya. Tentunya kita patut bersyukur di masa ini kita dikehendaki kemudahan dan juga kesehatan. Tentunya di dalam menjalankan takdir Allah yang kita mencari takdir yang terbaik hingga kita tentunya terus mudah-mudahan kembali istiqomah. Maka tentunya dijelaskan dalam Al-Quran bahwa setiap hidup dan juga kehidupan itu telah Allah takdirkan di dalam Lauhul Mahfudz dan telah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfudz dengan penanya melalui ayatnya yang agung. Sehingga pena itu sudah selesai. Lalu Allah menerangkan, alam ta'lam, tidakkah engkau tahu annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Hanya saja atau sesungguhnya Allah dialah yang merajai langit dan bumi. Oleh karena itu dia berbuat apa yang ia kehendaki, menetapkan apa yang ia kehendaki, menetapkan apa yang dia inginkan, dan juga dia memerintahkan hamba-hambanya dan melarang
bagaimana apa yang ia kehendaki. Jadi apa yang diperintahkan, apa yang dilarang itu sesuai dengan kehendaknya. Dan apa yang ia perintahkan, apa yang dia larang juga itu ada maslahatnya, ada manfaat bagi hambanya. Tidak Allah menakdirkan kecuali Allah telah menjelaskan manfaatnya di situ. Telah ada hikmahnya di situ. Li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Dan mereka hamba-hambanya berkewajiban untuk taat dan menerima. Nah, inilah kewajiban kita di dalam takdir Allah itu, yaitu taat dan menerima. Jika dia bermaksiat, maka tidak ada seorang pun yang bisa melindungi dan menolong dari azab Allah selain Allah itu sendiri. Nah, itulah bagaimana sikap kita. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Karena itulah banyak yang mengingkari akan takdir ini. Atau bahkan dia tahu hikmah atau kebijaksanaan Allah dan rahmatnya, tetapi dia tidak menyadari bahwa dirinya dalam perbuatan yang tidak diridhoinya. Nah, itu petikan hikmah dari tafsir surah Al-Baqarah ayat ke-107. Karena itu dalam tafsir Hidayatul Insan itu tafsir yang agak singkat ya. Dan itu lebih mengenai apa yang diterangkan merupakan hikmah yang dipetik gitu. Sehingga tidak banyak menjelaskan asbabun nuzul ya. Selanjutnya kita akan baca dari tafsir Ibnu Katsir. Dan tentunya ayat ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana betapa agungnya ketetapan Allah ya. Dan betapa kecilnya seorang hamba di hadapan Allah. Seorang hamba tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa menerima dan taat atas apa yang Allah tetapkan. Dan seorang hamba jika dia menyadari bahwa Allah itu Allahu Akbar ya, berarti sikapnya gimana? Maka dia tidak sombong gitu ya. Maka apa yang diusahakannya dia sadar itu karunia Allah. Dia sadar itu di sisi Allah. Dan juga dia sadar bahwa semua itu datangnya dari Allah. Itu adalah keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Maka setelah itu, setelah terjadi, takdir itu tidak bisa ditolak. Setelah terjadi ya. Kalau belum terjadi, maka
yang menyangkut beberapa takdir, maka doa bisa berperan dalam mengubah takdir apa yang dicatat oleh malaikat. Dan perbuatan kita itu juga akan berperan. Apakah takdir itu dalam kebaikan atau takdir itu dalam kejelekan. Karena itu kita patut berusaha dan tidak berpangku tangan. Tidak hanya menyandarkan diri, sudah takdir ini gitu ya. Tidak gitu ya, mustahil. Karena itu yang demikian itu juga terjadi dalam kitab dan syariat-syariatnya. Yang demikian itu juga telah terjadi di dalam kitabnya. Misalnya dahulu, misal nih ya, bagaimana kejadiannya nih. Dahulu itu Allah membolehkan Nabi Adam mengawinkan silang ya. Mengawinkan silang antara putrinya dengan putranya sendiri. Jadi kawin silang. Dulu boleh gitu kan. Dibolehkan oleh Allah, mangga gitu ya kepada Adam. Tetapi setelah itu dia mengharamkan hal itu. Dia juga membolehkan misalnya Nabi Nuh sekarang setelah keluar dari kapal untuk memakan semua jenis hewan. Tuh, semuanya dimakan ya, diperbolehkan. Tetapi setelah itu dia menghapus penghalalannya. Hanya sebagian yang dihalalkan. Selain itu, dulu menikahi 2 saudara putri. Itu diperbolehkan bagi Israel, yaitu Nabi Yakub ya. Jadi Nabi Yakub itu diperbolehkan ya. Menikahi 2 saudara putrinya. Dan anak-anak yang lahir darinya. Dari rahim istrinya maksudnya ya. Tetapi itu diharamkan dalam syariat Taurat ya. Padahal sebelumnya diperbolehkan, cuman di Taurat setelah itu diharamkan. Dan kitab-kitab setelahnya, dia juga pernah menyuruh Nabi Ibrahim sekarang menyembelih putranya. Tetapi kemudian dia menasahnya sebelum perintah itu dilaksanakan. Akhirnya dinasah ya. Maka Allah juga memerintahkan mayoritas Bani Israel untuk membunuh orang-orang yang diantara mereka menyembah anak sapi. Nah itu juga disuruh oleh Allah untuk dibunuh ya. Karena itu kan innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Nah itu. Bunuhlah diri-diri kalian. Bunuhlah diri-diri kalian. Maksudnya bukan bunuh diri secara zahir ya, tapi bunuh diri itu bunuh di antara kalian gitu. Bukan bunuh diri pada diri sendiri ya, tapi bunuh di antara kalian. Siapa saja di antara kalian itu bunuh gitu. Saling bunuh satu sama lain. Karena itu dikatakan itu dzalikum khairul lakum gitu kan, inda barikum gitu kan. Kebaikan untuk kalian atas dosa-dosa kalian gitu. Iya, itu. Nah, setelah itu maka
Allah menarik kembali perintah pembunuhan tersebut agar tidak memusnahkan mereka. Artinya Allah ada membangkitkan sebagian ya, summa ba'asnakum mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun tuh. Dibangkitkan lagi sebagian dari mereka agar mereka bersyukur. Iya. Namun ternyata mereka juga banyak yang kufur lagi. Di samping itu masih banyak lagi hal-hal yang berkenaan dengan masalah itu ya. Orang-orang Yahudi sendiri mengakui dan membenarkannya tuh. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ini, dan jawaban-jawaban formal yang diberikan berkenaan dengan dalil-dalil ini tidak dapat memalingkan sasaran maknanya. Karena demikian itulah yang dimaksud, dan sebagaimana masyhur atau telah terkenal ya, masyhur itu jumhur telah banyak tertulis dalam kitab-kitab mereka mengenai kedatangan Nabi Muhammad. Nah, itu juga ada di kitab mereka sendiri, ada kedatangan Muhammad sebagai Rasul dan perintah untuk mengikutinya, untuk beriman padanya. Hal itu bisa memberikan pengertian yang mengharuskan untuk mengikuti Rasulullah. Dan suatu amalan tidak akan diterima kecuali yang didahulukan berdasarkan syariatnya. Jadi apa-apa amalan gitu ya, dan apa-apa perbuatan tidak akan diterima kecuali apa yang mengikuti syariatnya. Karena itu kalau tidak sesuai dengan syariatnya atau itu amalan yang baru, maka itu ditolak ya, fahuwa raddun, tidak akan diterima. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh ya. Apa yang datang dari Rasulmu itu fakhuduh, ambil gitu. Amalkan gitu. Jangan berbeda dengan Rasul. Wa man nahakum anhu fantahu, dan apa yang dia larang maka jauhilah. Cegahlah. Itu seharusnya seperti itu. Kebanyakan justru malah membuat yang baru ya. Apalagi nanti di bulan Safar ini ya. Nanti ada rebokasan gitu ya. Apalagi itu ya, nambah-nambah sanjungan gitu ya. Kemudian juga ulang tahun kematian dan sebagainya. Akhirnya apa yang datang dari Rasul dia abaikan. Dan sunnah-sunnah yang disyariatkan oleh Nabi dia tinggalkan. Padahal banyak sunnah yang belum diamalkan. Nah, ini sudah mencari amal yang baru gitu. Nah, baik dikatakan syariat terdahulu itu terbatas sampai pengutusan Nabi. Maka yang demikian tidak disebut sebagai nasakh. Hal itu berdasarkan firman-Nya, summa atimus siyam ilal lail ya. Dan sempurnakanlah saum itu sampai malam. Yaitu diantaranya saum Ramadan ya, sampai maghrib maksudnya. Ilal lail itu maksudnya minal lail ya, sebagian, bukan malam seluruhnya. Salah kalau mengatakan itu jadi malam seluruhnya. Jadi jam 12 malam seharusnya hanya sampai maghrib sebagian itu ya. Ila itu kan bisa min ya, itu pengertiannya itu dalam bahasa Arab ya. Sehingga inilah bersifat mutlak dalam syariat Nabi Muhammad tentang sebuah keharusan, diantaranya saum di bulan Ramadan, tuh contoh itu ya. Karena beliau datang dengan membawa sebuah kitab. Ini bagaimana Nabi itu datang dengan kitab yang merupakan kitab terakhir, yaitu Al-Quran, yang pantas diikuti. Nah, insya Allah nanti kita akan lebih menjelaskan
tafsir ayat ini dan juga menjelaskan juga dengan dalil-dalil yang lain ya, yang menerangkan tentang ayat ini ya. Dan juga keingkaran Bani Israel ya, sebagian terhadap ayat yang dijelaskan itu ya. Walafu minkum, besok kita lanjut tentang akhlak ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.